ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi umat Kidung Jemaat 6 bait 1 dan 4, Hai masyurkanlah. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 1 Petrus 2 ayat 19. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapi kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Kita menyanyi nyanyian umat Kidung Jemaat 309 bait 1, biar ku tumbuh di batang-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan kepadanya berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Markus 11 ayat 25 yang menyatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang ada di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah
Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri dan bersama-sama mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, juga hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami dapat pahami, kami dapat lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Juga kami diperkenankan memasuki sakramen perjamuan kudus-Mu hanya dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya dan menetap di antara kamu. Ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan hari Minggu yang ketiga di bulan Juli ini, kita bersyukur ketika Tuhan izinkan kita ada di sini untuk kita bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Dan secara khusus ini menjadi perjamuan kudus pertama bagi para anggota Sidi Baru. Bahan 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 12 ada di bawah terang tema hargailah pilihan Allah atas diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus yang telah mengizinkan warga jemaat GPIB Pamase memasuki minggu yang ketiga beribadah di gedung gereja lagi, walau masih dalam kondisi yang belum seluruhnya warga jemaat bisa masuk ke dalam gereja ini. Terpujilah Tuhan yang telah berkenan mengizinkan anak-anak katekisasi disidi pada tanggal 12 Juli 2020 minggu kemarin, dan pada minggu ini 19 Juli 2020 mereka akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus yang pertama. Terpujilah Tuhan
yang telah mengaruniakan usia yang ke-70 tahun bagi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang pada Rabu tanggal 15 Juli 2020 kita merayakan usia yang ke-70 tahun itu. Dalam pengucapan syukur itu kita diizinkan beribadah di gedung gereja ini, tapi juga beribadah di rumah-rumah. Kita bersyukur Tuhan tetap melawat kehidupan umatnya, yaitu kita sekalian yang begitu merindukannya, sehingga kita dapat kembali memasuki gedung gereja beribadah bersama-sama lagi. Sambil kita terus berdoa, kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang akan mengusir, mematikan segala kuasa COVID-19, sehingga kita dapat beribadah bersama-sama utuh lagi sebagaimana yang sebelumnya. Jemaat Tuhan, pada hari Minggu ini melalui catatan Rasul Petrus yang kita baca tadi, Tuhan mengingatkan kita, dan kita mau melihat paling tidak 3 bagian ayat-ayat yang bisa kita jadikan pembelajaran. Bagian pertama itu ayat 3 sampai dengan 5. Lalu bagian yang kedua ada di ayat yang ke-6. Bagian yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita mulai lihat ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, kita mendapatkan kata melahirkan kita kembali. Itu sama dengan kelahiran baru. Itu sama dengan istilah pembaharuan hidup. Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga kita dapat membaca, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan kemudian dicatat oleh Petrus sebagai bacaan kita hari ini merupakan salah satu ajaran dasar dari iman Kristiani kita. Kalau kita pakai kata pembaharuan hidup untuk istilah melahirkan kita kembali atau kelahiran baru, maka kita boleh mendapatkan beberapa catatan sehubungan dengan itu. Bahwa pembaharuan ini amat diperlukan oleh umat, supaya kita jangan terlepas dari Kristus. Pembaharuan ini dialami oleh mereka yang bertobat dari dosa dan berbalik kepada Allah, lalu beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pembaharuan meliputi pengalihan dari hidup yang lama yang berdosa ke hidup yang baru dalam ketaatan kepada Kristus. Mereka yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali telah dibebaskan dari dosa. Kalau kita baca Yohanes 8 ayat 36, di sana dikatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Dan secara rohani mereka condong untuk menaati Allah,
mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, orang-orang yang telah dilahirkan kembali condong menaati Allah, mengikuti pimpinan kuasa Roh Kudus, tidak mengasihi dunia, dan menjalani kehidupan yang benar. Kalau kita lihat ayat 3 sampai dengan 5 ini adalah ayat-ayat yang penting, yang juga mengingatkan kita bahwa karena rahmat-Nya yang besar itu, kita dipenuhi dengan suatu pengharapan bahwa kita menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan dalam sorga bagi kita. Sekarang kita lihat ayat yang ke-6 sebagai pelajaran yang kedua. Ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah akan hal itu. Maksudnya, bergembiralah akan keselamatan itu, sekalipun kita harus mengalami berbagai-bagai pencobaan yang banyak kali membuat kita berduka cita. Namun lebih dari duka cita itu, bergembiralah, sambutlah, jangan pernah lepaskan akan segala sukacita yang Tuhan berikan terus sampai di akhirnya. Kalau kita lihat ayat yang ke-8, dan ini menjadi pembelajaran kita yang ketiga, ayat 8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat atau dua ayat ini memancarkan kegembiraan. Ada sukacita, ada kemuliaan, ada kegembiraan yang begitu besar dikarenakan oleh tujuan iman yang tercapai, yaitu keselamatan jiwa. Juga kasih yang terwujud, sekalipun kita belum pernah melihatnya, namun kita percaya kepadanya dan kita mengasihi Dia. Ini ayat-ayat yang membuat kita dapat mengetahui sesuatu yang jauh ke depan. Namun sebelum itu terjadi, mulai dari sekarang pun kita sudah mengetahuinya dan mengalaminya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus atas pilihannya, atas rahmatnya, sehingga kita diizinkan mengalami kelahiran baru, mengalami pembaharuan hidup, sehingga kita memperoleh jaminan hidup yang penuh pengharapan, yang tidak dapat binasa, yang tidak pernah layu, yang tersimpan di sorga. Jaga itu baik-baik, jangan sembrono, waspadalah supaya hidup baru itu tetap nampak sampai di akhirnya saat Yesus kembali dan kita berjumpa dengan Dia di dalam hidup baru yang selalu dibaharui di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, anak-anak Sidi Baru, anak-anak Gerakan Pemuda GPIB yang berhari ulang tahun ke-70, seluruh warga jemaat, bergembiralah, sebab keselamatan itu telah menjadi milik kita. Tuhan Yesus sudah menganugerahkan keselamatan itu melalui kematian-Nya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas pengorbanannya.
Wartakan akan kebangkitannya, tanda Dia telah menang atas kuasa maut. Nyatakan itu, wartakan itu melalui seluruh bagian hidupmu. Yang ketiga, terakhir, jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah tinggalkan Dia. Hargailah pilihannya atas diri kita. Bekerjalah, layani Dia dengan segenap potensi hidupmu sampai di akhir. Ia akan jemput kita. Kita akan senantiasa ada bersama dengan Dia. Dan itulah hidup yang kita persiapkan dari sekarang sampai waktunya Dia datang. Hargailah pilihan Allah atas diri kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29 yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengarkanlah penjelasan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus dan telah
telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, mampukan kami meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau
Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Peringati dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk menerima akan tubuh Kristus
Darah Yesus telah tertumpah menjadi pengampunan untuk segala dosa kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 1 Korintus 5 ayat yang ke-9 dan ke-10. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus. Jemaat, mari kita masuk di dalam syafaat dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kembali kami ada di hadapan-Mu. Kembali kami boleh merasakan kehadiran-Mu melalui ibadah minggu. Yang ketiga, yang untuk itu Engkau izinkan kami masuk kembali ke dalam ruang gereja-Mu ini. Setelah kami mengalami suasana COVID yang membuat kami tidak dapat masuk dan beribadah bersama-sama di gedung ini. Terima kasih sudah 3 minggu Engkau izinkan kami mengalami perbaikan, perubahan, sehingga kami boleh ada di dalam gedung gereja-Mu. Terima kasih karena kami tahu bahwa atas perkenanan-Mu, jika Engkau berkenan, kami boleh meminta, biarlah COVID ini boleh berlalu dari antara kami. Boleh Engkau nyatakan musnah dari bumi ini. Biarlah Engkau yang akan menolong umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk di seluruh muka bumi kami bebas dari COVID-19. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga boleh mengucap syukur atas perkenanan Tuhan, sehingga anak-anak Sidimu boleh Engkau izinkan mereka mengalami perjamuan kudus yang pertama. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk mereka semua, sehingga mereka yang dewasa secara rohani, mereka juga boleh mengalami urapan-Mu dengan Engkau mengizinkan mereka masuk dalam meja perjamuan-Mu, memahami, menghayati akan kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau mau memberikan diri-Mu untuk mati di atas kayu salib dan masuk ke dalam kerajaan maut dan mengalahkannya, dan Engkau bangkit untuk menyatakan Engkau menang, Engkau hidup selama-lamanya, dan yang percaya kepadamu memperoleh akan hidup yang kekal. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah sidi, sehingga melalui apa yang mereka ungkapkan, ya dengan segenap hatiku aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, itu yang akan membawa mereka di dalam pengenalan akan Engkau, iman yang terus bertumbuh karena Engkau, sehingga sampai di akhirnya Engkau dapati ada iman kepadamu di dalam diri mereka. Kami bersyukur untuk semua gereja-Mu di seluruh muka bumi, juga GPIB dan Jemaat Pamase yang ada di dalamnya. Ketika semua orang percaya walau
dalam situasi COVID seperti ini tetap rindu beribadah kepadamu. Biarlah mereka yang di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam gereja ini mensyukuri bahwa kami semua boleh memiliki dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Biarlah ini yang akan semakin membuat hati kami selalu merindu akan Engkau dan merindu juga untuk memperoleh sabda-Mu, kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dan selalu juga merindu untuk membagikannya kepada setiap orang yang kami jumpai, yang untuk itu kiranya mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak karena kami tahu bahwa persekutuan jemaat ini ada di dalam tangan-Mu. Engkau mengasihi jemaat ini, Engkau yang akan menolong kami untuk terus mengasihi Engkau dengan bekerja, melakukan segala sesuatunya seperti yang Engkau mau. Kami serahkan rencana untuk PHMJ dapat berganti sesuai dengan pemilihan yang telah terjadi. Kami percaya bahwa pelkat-pelkat dengan pengurusan yang sudah dimulai dan selesai pemilihannya, itu semua dapat berjalan dengan segala baik semata-mata karena Engkau yang bekerja di dalamnya. Dan kami mengucap syukur, biarlah itu dapat kami laksanakan pergantian pengurus dan pelaksanaan segenap kegiatan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Semua yang telah beribadah, yang telah mendengarkan firman, mengalami perjumpaan dengan Engkau, biarlah Engkau berkenan memberkatinya. Ini syukur hati kami yang jauh dari sempurna saat kami mendoakannya. Biarlah Tuhan berkenan menyempurnakan doa kami dengan segala kebaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, mempersembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk itu kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Kuberi persembahan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi pelayanan kasih dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami atas nama presbiter mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Pendeta Paskaina Risturus Suripati, organis, kantoria, teknisi, dan multimedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga akan tetap dilaksanakan melalui YouTube channel GPIB Pamase di hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.00. Dilayani oleh Pendeta Paskaina Risturus Suripati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. So
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Yesus Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.